Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Khairunisa. Saya ingin mempresentasikan tugas individu mata kuliah kecerdasan buatan yang diampu oleh Bapak Dr. TBAI Munandar Eskom MT untuk memenuhi nilai tugas pertemuan 14. Di video ini saya akan memaparkan dua materi, yaitu Bayesian Network dan Markov Chain. Jadi, apa sih Bayesian Network itu? Singkatnya, ini adalah model yang ngebantu kita mahamin hubungan antar variabel atau kejadian dan ngitung probabilitasnya. Bayangin aja kayak peta hubungan sebab akibat. Bayangin ada sebuah perusahaan asuransi kesehatan, mereka mau memprediksi resiko klaim dari pelanggan mereka. Untuk itu, mereka pakai 7 variabel. Yuk kita bahas satu persatu. Yang A, gaya hidup sehat. Pelanggan hidup sehat atau enggak? Yang B, riwayat penyakit kronis. Ada riwayat penyakit serius enggak? Yang C, sering olahraga. Apakah pelanggan sering olahraga? Yang D, tingkat stres tinggi. Apakah pelanggan stresnya tinggi? Yang E, rutin cek kesehatan. Apakah mereka sering periksa ke dokter? Yang F, resiko terkena penyakit serius. Seberapa besar kemungkinan mereka sakit parah? Dan yang terakhir, klaim asuransi. Apakah pelanggan bakal mengajukan klaim? Semua variabel ini saling berhubungan. Misalnya, kalau gaya hidup sehat, kemungkinan punya riwayat penyakit kronis lebih kecil. Kalau sering berolahraga, tingkat stres mungkin lebih rendah. Kita bakal lihat hubungan ini di tabel probabilitas. Yang pertama, tabel gaya hidup sehat. Nah, di sini 0,7 artinya 70% pelanggan punya gaya hidup sehat dan 0,3 atau 30% gak sehat. Yang kedua, ada tabel riwayat penyakit kronis. Kalau gaya hidup sehat, kemungkinan punya penyakit kronis kecil, cuma 0,2 atau 20%. Nah, kalau nggak sehat, kemungkinan naik jadi 0,6 atau 60%. Begitu juga dengan tabel variabel C, sering berolahraga, variabel D, tingkat stres tinggi, variabel E, rutin memeriksakan kesehatan, dan variabel F, risiko tinggi terkena penyakit serius. Materi selanjutnya yang akan saya paparkan adalah Markov Chain. Markov Chain itu bisa dijelasin secara sederhana sebagai cara untuk memprediksi apa yang terjadi selanjutnya berdasarkan keadaan sekarang tanpa peduli masa lalu. Oke, bayangin kalau kamu lagi milih minuman pagi, ada 6 pilihan, kopi, teh, susu, jus, air putih, sama soda. Nah, Markov Chain itu kayak simulasi buat lihat kemungkinan kamu bakal minum apa besok, lusa, atau bahkan 5 hari ke depan berdasarkan pola pagi ini. Nah, di sini aku udah bikinin tabel transisi. Jadi, ini kayak peta yang nunjukin seberapa besar kemungkinan kamu pindah dari satu minuman ke minuman lain. Contohnya, kalau hari ini kamu minum kopi, ada 30% kemungkinan kamu bakal tetap minum kopi, 20% minum teh, dan seterusnya. Dan ini dia diagram transisinya. Jadi lingkaran-lingkaran ini mewakili jenis minuman dan panahnya itu nunjukin kemungkinan pindah dari satu jenis ke jenis lain. Ketebalan panah nunjukin seberapa besar peluangnya. Misalnya, kalau kamu suka banget susu, peluangnya bisa lebih besar buat tetap minum susu besok. Terus aku juga ngitung nih gimana probabilitas pilihan minum kamu setelah 5 hari. Misalnya hari ini kamu suka kopi banget, terus aku hitung pakai matematikanya Markov Chain, hasilnya setelah 5 hari kemungkinan kamu minum kopi itu jadi sekitar 16,74%. Nggak cuma kopi, aku juga hitung buat teh, susu, jus, air putih, dan soda. Jadi dari data ini kita bisa lihat, walaupun hari ini kamu minum kopi, 5 hari kemudian pilihan kamu bakal lebih bervariasi. Bisa jadi kamu malah lebih sering minum teh atau susu. Menarik banget kan? Jadi gitu guys, Markov Chain ternyata seru banget buat analisis kebiasaan sehari-hari. Kalau kalian punya ide lain buat diterapin ke Markov Chain, tulis di kolom komentar ya.
Sampai ketemu lagi. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Ana, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.